Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas sebuah permasalahan yaitu tentang sampah. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah merupakan semua sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. World Health Organization atau WHO, sampah yaitu berbagai barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun dibuang. Bisa dilihat pada grafik data pada tahun 2016 sampai 2020. Grafik menunjukkan volume sampah di Yogyakarta yang tidak kunjung turun. Tidak adanya solusi pengelolaan sampah yang konkret turut membantu peningkatan volume sampah. Penyebab dari volume sampah yang tidak kunjung turun dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta wisatawan di Yogyakarta. Tujuan dari pembahasan kami adalah mengetahui dan memahami permasalahan terkini terkait dengan pengelolaan sampah di TPST Piungan, mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang berada di TPA Piungan Yogyakarta, serta memberi solusi penanganan sampah di TPA Piungan. TPA Piungan telah beroperasi sejak tahun 1996. TPA Piungan berlokasi di Desa Stimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. TPA Piungan memiliki luas tanah sebesar 12,5 hektar, di mana 10 hektar adalah area pembuangan sampah yang terdiri dari 3 zona, yaitu zona pertama seluas 3 hektar, zona kedua seluas 3 hektar, dan zona ketiga seluas 4 hektar, dan sisanya 2,5 hektar digunakan untuk area kantor dan sarana pendukung. Volume sampah yang masuk berkisar 400-500 ton per hari dan berasal dari 3 wilayah di Yogyakarta, di antaranya Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan jenis sampahnya, sampah paling dominan adalah sampah organik, mencapai 72% dari total sampah yang ada. Pengelolaan sampah di TPA Piungan menggunakan metode sanitary landfill, yaitu dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi yang cekung, memadatkan sampah setelah ketinggian sampah mencapai 40 cm, dan kemudian menutupnya dengan tanah. Selanjutnya, menurut beberapa narasumber dan hasil observasi yang kita lakukan, kondisi terkini TPA Piungan telah overload sejak tahun 2012. Kondisi overload di TPA Piungan dikarenakan volume sampah yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan luas lahan penampung. Akibatnya, sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan beberapa masalah. Dampak dari overload menimbulkan beberapa masalah, di antaranya, pertama, sampah yang tidak diolah dan terus menumpuk, sehingga menyebabkan semakin sulit dalam menanganinya. Yang kedua, sampah yang menumpuk hingga menjadi bukitan sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, tidak adanya tempat pembuangan sampah karena sudah melebihi batas daya tampung. Dari segi kesehatan dan lingkungan, dampak yang ditimbulkan akibat overload diantaranya, pertama, pencemaran udara. Penguraian sampah organik akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang apabila terpapar gas metana secara berlebihan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, bahkan kematian dan merusak planet. Gas metana memicu pemanasan global karena mampu menyerap panas 34 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida dalam skala waktu 100 tahun. Kedua, kerusakan flora dan fauna. Racun-racun dari plastik yang ada di tanah dan tidak terurai dapat membunuh hewan dan tumbuhan. Ketiga, pencemaran air baku. Selain mengeluarkan bau busuk yang berasal dari hidrogen sulfida, Sarto Hadi dan pakar lain yang melakukan penelitian air lindi di sekitar TPA Piungan turut memperjelas bahwa air lindi juga mengandung zat padat halus seperti ortofosfat dan seng. Unsur kimia ini mudah bereaksi di dalam air dan menjadi penyebab utama pencemaran sumber air dalam tanah. Keempat, kerusakan infrastruktur. Jalan menuju ke TPST mengalami kerusakan yang cukup parah akibat sering dilewati oleh truk-truk pengangkut sampah. Selain itu, jalanan menjadi macet hingga 1,5 km. Selanjutnya, ada beberapa solusi dalam menangani kondisi TPA Piungan yang sudah mencapai overload, di antaranya
Pertama, membuka lahan baru untuk TPA. Yang kedua, membangun PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Yang ketiga, gerak pilih sampah. Dan keempat, meningkatkan pengolahan air lindi. Pertama, saya akan membahas tentang solusi pengolahan air lindi. Sobanoglos tahun 1993 menyatakan bahwa lindi adalah cairan yang meresap melalui sampah yang mengandung unsur-unsur terlarut dan tersuspensi atau cairan yang melewati landfill dan bercampur serta tersuspensi dengan zat-zat atau materi yang ada di dalam tempat penimbunan. Cairan dalam landfill merupakan dekomposisi sampah dan cairan yang masuk ke tempat pembuangan seperti aliran atau drainase permukaan, air hujan, dan air tanah. TPST Piungan memiliki fasilitas pengolahan air lindi yang berupa kolam-kolam untuk menampung dan mengolah air lindi. Sistem pengolahan air lindi di TPST Piungan masih belum dapat berjalan dengan optimal. Kadang banyak sampah yang masuk ke dalam kolam dan banyaknya gas metan serta amoniak dalam udara di lingkungan instalasi pengolahan lindi. Selain itu, kondisi air lindi yang dibuat di outlet masih mengandung BOD dan COD dengan kadar yang sering melampaui NAB, baku mutu air limbah. Pengolahan air lindi. Air lindi mempunyai efek buruk terhadap kehidupan, maka dari itu perlu ditangani. Air lindi pada umumnya mengandung senyawa-senyawa organik dan organik. Senyawa organik antara lain hidrokarbon, asam sulfat, tanat, dan galat. Sedangkan anorganik adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, fenol, nitrogen, dan senyawa logam berat lainnya. Konsentrasi dari komponen-komponen tersebut dalam air lindi bisa mencapai 1.000 sampai 5.000. Dengan jumlah ini lebih tinggi daripada konsentrasi dalam air tanah. Terkait isu jumlah sampah yang meningkat berbanding lurus dengan populasi, maka dari itu, air lindi perlu dimanfaatkan sebagai energi. Air lindi dapat menjadi sebuah industri dengan cara menjadikan air lindi sebagai bahan baku biogas atau sering disebut landfill gas. Setelah material organik berubah jadi asam, proses anaerobic digestion adalah pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri. Pembentukan metana seperti Methanococcus dan Methanobacterium. Gas landfill juga dapat diekstraksi melalui parit horizontal. Kedua sistem ini efektif untuk mengumpulkan gas landfill diekstraksi dan disalurkan ke header lokasi utama, di mana ia dikirim untuk menjadi bahan bakar gas, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, solusi menangani TPST Piungan yang overload adalah membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Indonesia telah merancang pembangkit listrik tenaga sampah di 12 daerah, tetapi untuk daerah Yogyakarta, terdekat adalah Solo, yang telah direncanakan. Sedangkan jarak Yogyakarta dan Solo adalah 63,4 km, atau sekitar 1 jam 53 menit. Teknologi pengolahan sampah ini memang lebih menguntungkan dari pembangkit listrik lainnya. Sebagai perbandingan, 1 ton batubara sebanding dengan 10 ton sampah. Artinya, selain mengurangi masalah polusi akibat bahan bakar fosil, juga dapat menghemat devisa negara. Terdapat beberapa negara yang telah mengembangkan program tersebut, atau yang disebut dengan proses incineration. Bila proses ini dikombinasikan dengan 3R, reuse, reduce, recycle, pada proses LCA yang baik, landfill akan sangat berkurang, industri semakin membaik, cadangan energi tidak terbatas, tidak ada pencemaran lingkungan. Lanjut ke lahan baru untuk TPST Piungan. Sebenarnya pada tahun 2018, pemerintah DIY sudah merencanakan perluasan lahan TPST tersebut. Tapi solusi perluasan ini hanya bertahan 2-3 tahun saja. Dan terbukti sampai tahun 2020 ini TPST Piungan sudah dalam kondisi overload. Dikarenakan suplai sampah perharinya mencapai 600 ton dari 3 daerah, yaitu Kodia, Sleman, dan Bantul. Solusi yang pertama, untuk saat ini salah satu solusi yang mungkin bisa direalisasikan yaitu dengan konsep terasiring. Dengan konsep ini, tumpukan sampah akan ditata dan dibentuk bertingkat secara terasiring. Dengan adanya pemadatan sampah, maka TPST akan memiliki ruang baru yang bisa difungsikan untuk menampung lebih banyak sampah. 2. Dalam sampah tersebut juga terdapat gas metana yang mungkin juga bisa dimanfaatkan. Gas dari sampah ini nantinya juga bisa dikembangkan menjadi bahan bakar alternatif seperti pengganti gas LPG bagi warga masyarakat. Mungkin dinas terkait bisa bekerja sama dengan investor untuk mengolah sampah tersebut.
Gerak pilah. Untuk solusi gerak pilah, di sini sistem pengolahan sampah TPST masih menggunakan pola lama atau tradisional. Sampah ditumpuk begitu saja sehingga belum terurai sepenuhnya dan banyak membawa masalah, terutama menurunkan daya dukung pada lingkungan baik kehidupan maupun sekitar. Solusi yang pertama, dengan kondisi saat ini mungkin salah satu solusinya memperbanyak TPS 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, dan bank sampah di setiap kecamatan. Itu juga bisa menjadi solusi alternatif. Lewat TPS 3R dan bank sampah menjadi wadah dalam pemilahan sampah di sumbernya. Dengan gerakan pemilahan sampah tersebut dapat mengurangi sampah yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. 2. Solusi lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penumpukan sampah yaitu dengan metode pemilahan dan daur ulang sampah yang dibuang. Maka perlu adanya sosialisasi sarana dan prasarana untuk hal tersebut. Hal yang paling sulit dilakukan yaitu dari kesadaran dari masyarakat. Untuk menangani hal tersebut bisa kita terapkan sistem timbal balik. Contohnya seperti masyarakat diberikan sarana untuk menukarkan sampah yang telah dipilah dan dibarter dengan sembako. Kemudian dari hasil sampah yang dipilah, maka sampah dapat didaur ulang sesuai jenisnya dan itu bisa mempunyai nilai jual. Contohnya seperti paving block plastik yang diproduksi.